Selamat pagi bagi semuanya. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin berbagi informasi kepada Anda semua terkait dengan penerbitan Draft Exposure IFRS Sustainability Disclosure Standard ya, atau standar pengungkapan keberlanjutan IFRS yang pertama ya, yang dipublikasi pada bulan Maret 2022. Standar ini diberikan nama IFRS Sustainability 1 ya, atau IFRS S1 ya, dengan judul General Requirement for Disclosure of Sustainability Related Financial Information. Ya, kurang lebih standar ini akan mengatur apa-apa saja yang menjadi persyaratan umum ketika dilakukan pengungkapan terkait dengan informasi keuangan yang ada kaitannya dengan isu sustainability atau isu keberlanjutan. Nah, mengawali penyampaian saya terkait dengan progres IFRS Foundation, khususnya the International Sustainability Standard Board atau yang kita kenal dengan istilah ISSB, ya, kita ketahui board ini atau dewan ini diberikan tanggung jawab ya, untuk mengembangkan dan mengeluarkan standar pengungkapan keberlanjutan. Nah, untuk itu saya akan mencoba mengulas kembali perjalanan pembentukan board ini. Isu ini sebenarnya sudah mulai mengemuka untuk didorong menjadi bagian dari prioritas IFRS Foundation ya, dalam review 5 tahunan mereka sejak awal tahun 2019, di mana seperti kita ketahui banyak aspirasi dari berbagai stakeholder yang ada terkait dengan pentingnya aspek pelaporan keberlanjutan. Nah, untuk itu dibentuklah sebuah gugus tugas untuk menyiapkan dokumen yang nantinya akan digunakan sebagai bahan yang selanjutnya akan didistribusikan kepada pihak yang lebih luas. Untuk apa? Agar bisa dilakukan identifikasi ya, dan kemudian didapatkan pemahaman yang lebih utuh terkait dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh para stakeholder ini ya, terkait dengan aspek pelaporan keberlanjutan. Selanjutnya, apa juga yang mereka harapkan terkait dengan IFRS Foundation ya, posisi IFRS Foundation ya, apa yang mereka harapkan dilakukan oleh IFRS Foundation terkait dengan isu tersebut. Nah, untuk itu gugus tugas yang dibentuk itu sudah mulai menyiapkan sebuah dokumen pada Oktober 2019 sebagai bahan konsultasi publik nanti pada tahapan berikutnya. Dokumen ini yang selanjutnya diterbitkan pada bulan September tahun 2020. Diberi nama judulnya IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. Ya. Sesuai dengan mekanisme kerja yang ada, ya, yang diatur di dalam Due Process Handbook IFRS Foundation, dokumen yang telah diterbitkan tersebut akan terbuka bagi publik untuk diberikan komentar dalam waktu 90 hari. Berikutnya komentar akan ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, selanjutnya pada tahapan berikutnya, setelah didapatkan komentar dari para stakeholder yang ada di seluruh dunia, kurang lebih terdapat 576 komentar yang masuk. Ya, nanti setelah komentarnya ditutup, ya, semua masuk, IFRS Foundation akan melakukan kompilasi dari seluruh komentar yang masuk sejak bulan Januari sampai dengan April 2021. Nah, nanti dari komentar-komentar itu, selanjutnya IFRS Foundation akan menyampaikan laporan kompilasi ya, dalam sebuah dokumen, dan dokumen ini nanti diberikan judul IFRS Foundation Feedback Statement. Nah, berdasarkan IFRS Foundation Feedback Statement ya, yang diterbitkan pada April 2021, disampaikan beberapa catatan kompilasi dari semua komentar yang masuk. Ya. Terdapat beberapa poin penting ya, yang menjadi perhatian. Namun yang utama adalah terdapat keinginan dan permintaan yang sangat mendesak dari semua stakeholder yang ada terkait dengan adanya sebuah standar global pelaporan keberlanjutan ya, atau kita kenal dengan istilah Sustainability Reporting Standard yang konsisten ya, dan semua stakeholder yang ada ya, berdasarkan komentar yang masuk
itu menginginkan peran penyediaan standar tersebut ada pada IFRS Foundation. Nah, untuk merespon keinginan dan permintaan dari seluruh stakeholder yang ada terkait dengan upaya atau isu sustainability reporting ini, selanjutnya IFRS Foundation mempertimbangkan untuk melakukan pembentukan struktur baru di dalam tata kelola IFRS Foundation. Untuk mengakomodir struktur yang baru tersebut, IFRS Foundation membentuk sebuah organ yang baru di dalam strukturnya. Organ yang baru ini diberi nama The International Sustainability Standard Board atau ISSB. Nah, pembentukan organ baru ini tentunya harus diikuti dengan amandemen konstitusi yang berlaku pada IFRS Foundation. Untuk membentuk ISSB ini, diterbitkanlah amandemen konstitusi pada bulan November 2021. Amandemen ke-11 ini merupakan awal mula dibentuknya The International Sustainability Standard Board dalam IFRS Foundation. Segera setelah dibentuknya board, selanjutnya kelompok kerja yang ada di dalam board ini mulailah menyusun draft standar terkait dengan isu keberlanjutan yang selanjutnya diberikan nama IFRS Sustainability Disclosure Standard. Ya, jadi kurang lebih disebut dengan standar pengungkapan keberlanjutan IFRS. Dan upaya yang pertama sekali dilakukan, ya, publikasi draft pertama sekali ke publik dilakukan pada Maret 2022. Draft exposure pertama ini diberikan judul IFRS Sustainability 1. Ya, seperti saya sebutkan di awal tadi, General Requirement for Disclosure of Sustainability Related Financial Information atau persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan yang berkaitan dengan isu keberlanjutan. Draft ini terbuka untuk dikomentari oleh seluruh stakeholder yang ada di seluruh dunia. Dan komentar ini ditutup ya pada tanggal 29 Juli 2022. Nah, dalam proses konsultasi publik di atas, seluruh komentar bisa disampaikan baik melalui komentar tertulis maupun form elektronik ya atau form survei. Sampai dengan batas penutupan komentar, terdapat 735 partisipan ya yang mengirimkan komentarnya. Secara umum, struktur dari draft IFRS Sustainability atau IFRS keberlanjutan nomor 1 ini itu isinya terdiri dari 1 tujuan ya, kemudian 2 ruang lingkup, 3 isinya, ya, 4 itu fitur umum, kemudian 5 lampiran, dan berikutnya ada panduan ilustrasi dan dasar penarikan kesimpulan ya, yang dibuat untuk menyiapkan IFRS Sustainability nomor 1 ini. Nah, di situ nanti kita bisa lihat dalam paragraf 1-7 akan dijelaskan terkait dengan tujuan dari penerbitan draft standar IFRS Sustainability 1 ini. Kemudian nanti dari paragraf 8-10 akan menjelaskan ruang lingkup dalam standar ya. Kemudian paragraf 11-35 itu akan menjelaskan isi utama informasi yang harus diungkapkan oleh sebuah entitas terkait dengan isu keberlanjutan. Selanjutnya, paragraf 36-92 menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengan karakteristik kualitatif mendasar agar informasi keuangan yang terkait dengan isu keberlanjutan memenuhi persyaratan informasi yang bermanfaat. Demikianlah ya penjelasan saya ya pengantar umum terkait dengan penerbitan draft exposure draft IFRS Sustainability Disclosure Standard nomor 1. Untuk penjelasan detail dari masing-masing aspek dalam draft exposure draft IFRS Sustainability Disclosure Standard nomor 1 dapat dilihat pada video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat dan selamat pagi.
Tuhan memberkati.